Karena apa ya, sebelumnya ini memang karena hanya mimpi gitu. Saya mimpi, jadi sehingga mobil ini bisa ada. Budget awal saya, kita berbicara tentang budget awal saya itu berkisar, potong dulu kambing. Usus sana kami itu. Hah, beribut saja. Aduh, usir. Aduh, itu ayam lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi balik lagi dengan saya Musair Amade. Dan pada malam hari ini kita membuat konten yang beda dari yang lain. Jadi sebelumnya itu kita buat konten horor, dan sekarang ini kita buat konten kreasi. Jadi pada malam hari ini kita ada di salah satu rumah YouTuber yang cukup viral karena membuat suatu kreasi mobil sport. Dan beliau tersebut adalah seorang anggota Polri. Dan mau tahu siapa orangnya? Ini dia. Tiba-tiba muncul. Wow. Oke, jadi udah mau datang. Wow. Jadi ini dia orangnya, seorang YouTuber. Berapa ya? Berapa subscriber? Iya, pokoknya gitulah 300. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya begitulah. Semoga tembus 1 juta. Amin. Dan apa namanya? Ian Aditya, nama Instagramnya Ian Aditya 31. Dan Bang Ian ini apa? Salah satu seorang anggota Polri yang berhasil membuat kreasi seperti yang di belakang ini. Iya. Ya, ini dia. Jadi mungkin banyak teman-teman di Instagram bertanya-tanya, Bang Musair, kenapa Bang Ian jarang buat konten mobilnya lagi, jarang buat melanjutkan episode sebelumnya. Emang episode sebelumnya itu episode berapa, Bang Ian? Episode 20 bagian A. 20 Jadi bagian. memang untuk dari episode pertama sampai episode 20. Nah, untuk episode 20 saya bagi 2 part ya. Jadi karena episode 20 ini kan berkaitan dengan finishing body. Nah, jadi kalau finishing body itu memang agak lama pembuatannya, dan lagi pula kenapa sampai lama saya nggak upload? Di satu sisi karena proses pembuatannya lama, dan juga saya ada buat Acara sebuah spesial. acara, Iya. spesial bagi saya. Habis nikah. Ya pokoknya gitulah. Mungkin teman-teman sudah lihat video saya sebelumnya tentang pernikahan Bang Ian. Ya. Jadi mungkin teman-teman, karena banyak juga di channel YouTube saya tuh, ternyata orang komen-komen bilang begini, oh ternyata begini, makanya jarang upload. Iya. Jadi teman-teman jangan kecewa karena Bang Iannya lagi fokus untuk acara tersebut gitu. Jadi persiapannya itu memang sangat matang ya. Iya, dan juga memang butuh persiapan yang betul-betul Luar biasa. ya, dari awal sampai akhir itu memang butuh waktu yang lama, dan juga ya banyak lah yang diurus, baik dari perizinannya, baik dari kesiapan perlengkapan seksi, ya pokoknya perlengkapan seksi, dokumentasi, dekorasi, acara dan lain sebagainya, sehingga pembuatan mobil ini memang sempat tertunda sampai 3 minggu. Itu 3 minggu itu masih untuk ditunda pembuatannya. Tapi setelah habis 3 minggu saya juga harus butuh berapa waktu lagi untuk mengerjakan mobil ini, sehingga untuk penayangan episode 20 bagian B part 2 ya, episode 20 part 2 itu memang ya agak lumayan lama sih gitu. Jadi saya harus waktu betul-betul saya siapkan ya, karena saya mau nikahan gitu. Jadi ya mau nggak mau waktunya agak sedikit Tertunda. Ya, Untuk membuat konten. Ya. Jadi mau tanya lagi nih Bang Ian, kan membuat mobil itu kan ada kesulitannya. Iya. Jadi saya mau tanya, kesulitan apa saja yang Bang Ian alami ketika membuat mobil sport ini? Nah, oke. Jadi saya rasa teman-teman yang lain yang mungkin belum menyaksikan video saya di Ian Bapontar, sebenarnya kesulitan dari pembuatan video mengenai mobil sport buatan saya ini memang sangat banyak ya, sangat banyak, baik dari segi perlengkapan, peralatan, bahannya, dan materi juga. Jadi mau nggak mau semua itu betul-betul harus dipikirkan secara matang, karena step by step. Potong dulu kambingnya. Usus sana kami.
Hah, baribut saja. Aduh, buset. Aduh, itu ayam lagi. Ini masuk ke dalam video boleh juga. Iya, kan lucu-lucuan. Tapi yang kita ketahui barusan ini jangan. Iya. Oke, kita sambung lagi ya karena tadi ada kendala teknis ya. Ya malum karena ini tinggal di kampung jadi ya sekeliling sekitar rumah saya itu memang banyak hewan ternak. Oke, lanjut. Jadi proses pembuatan mobil ini memang banyak kendalanya baik dari segi finansial ya, materi tadi, bahan, alat dan waktu. Nah, jadi makanya saya selain melaksanakan tugas juga di mana? Di Polsek sebagai anggota Polri. Di satu sisi juga saya harus mengurusi urusan yang lain-lain, bukan cuma mobil sport ini. Jadi teman-teman yang merasa yang bertanya-tanya kenapa sampai episode 20A ke episode 20B itu lama, ya seperti yang saya jelaskan tadi karena memang betul-betul dari kendala waktu dan ada pun acara-acara saya yang lain sehingga penayangan dari episode bagian B ini tertunda. Dan untuk dalam hal teknisnya pembuatan mobil ini kendalanya itu seperti yang tadi, baik dari pengadaan bahan, ada beberapa bahan yang harus kita datangkan dari tempat lain gitu. Misalkan contoh saya misalnya buat spion. Nah, buat spion itu kemarin ada beberapa opsi. Jadi saya buat spionnya itu dari bahan fiber. Nah, terus saya beli kaca dan lain sebagainya, saya custom. Ternyata custom saya itu kurang apa ya? Bagi saya mungkin belum memuaskan. Nah, jadi mau nggak mau saya harus ambil alternatif lain bahwa ya udah saya pesan aja spion yang udah jadi, tapi yang spion udah jadi ini betul-betul pas untuk di mobil ini. Ya itu contoh untuk pembuatan spion. Dan juga masih banyak yang harus saya datangkan juga dari tempat lain. Contoh misalkan engsel dari pintu lambo ya. Nah, itu engselnya saya harus datangkan juga karena kalau mau buat sendiri bisa sih sebenarnya, harus menggunakan alat las. Tapi mesin las saya memang ya terbatas ya kapasitas untuk ini biar lebih pakem lagi untuk pengelasannya. Nah, terus di satu sisi juga ya karena aliran strom di rumah saya itu memang nggak terlalu segede apa yang kalau kita mau pasang alat las itu. Memang tegangan di rumah kita itu harus tinggi. Nah, jadi di rumah saya memang standarnya ya cuma segitu. Jadi ketika saya ngelas nggak bisa terlalu tinggi ini. Jadi koslet. Ya, takutnya koslet. Nah, pokoknya banyak kendalanya. Tapi semua itu bisa semua itu bisa dilewati dengan ya banyak alternatif lain. Nah, tapi selain tadi barang-barang didatangkan, memang secara sekitar persentasenya sekitar 85% barang-barang itu memang semua saya buat. Gitu. Kecuali kalau memang betul-betul itu yang sulit untuk didapat ya mau nggak mau saya harus datangkan. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari Bang Ian. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bertanya, nanti silakan bertanya di komen. Jadi saya juga mau bertanya juga sama Bang Ian. Jadi kan selama pembuatan sesuatu itu pasti ada kesalahan entah itu di modifikasinya, entah itu di apanya. Jadi adakah kesalahan yang ketika Bang Ian kerjakan, kesalahan di modifikasi itu ada? Ya. Jadi untuk pembuatan mobil ini memang ada beberapa perubahan. Saya katakan perubahan, tapi bisa dikatakan kesalahan dari perhitungan juga nggak presisi, terus kesalahan dari desain juga dan lain sebagainya. Itu memang sering saya buat perubahan ya karena gini, sebenarnya kita membuat mobil itu bukan berarti kita harus berdasarkan desain, karena sewaktu-waktu ketika kita udah membuat sedemikian rupa untuk mengikuti desain, ternyata ada beberapa misalkan dudukan dari bodi mobil, dari sasisnya, dari mesinnya itu nggak cocok. Makanya untuk perubahan desain ya udah kita lakukan pemotongan lagi, terus dirubah lagi, dibuat lagi dengan bentuk yang lain.
Nah makanya kita harus menyesuaikan dengan kondisi dari banyak sih yang kita harus perhatikan, kondisi lekukan bodi sasisnya, bodi mesinnya, dari dudukan dudukan apa namanya, dari dudukan kap mesin dan lain sebagainya. Begitupun dengan kaki-kakinya, ya banyak. Tapi ya alhamdulillah semua itu bisa saya lewati. Ya harap malum karena memang baru pertama kali ini saya buat kreasi dengan apa, harap malum karena baru pertama kali ini saya berkreasi di bidang otomotif gitu. Jadi banyak hal yang harus dirubah, dipotong lagi, ini lagi, pokoknya banyak. Padahal sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, padahal sebenarnya Bang Yan ini bukan jurusan jurusan mesin ya, tapi jurusan arsitek. Jadi teman-teman mungkin berpikir, wah Bang Yan ini pasti sewa arsitek ini. Tidak, karena Bang Yan itu dari mulai penggambaran arsitek Bang Yan yang kerjakan, pengerjaan mobil juga Bang Yan yang kerjakan. Ya, pokoknya 100% ya, 100% semua. Bukan, maksudnya gini. Untuk pengerjaannya semua saya kerja, semua saya pasang ini, pasang itu, buat ini, buat itu. Tapi ada beberapa bahan yang saya bilang tadi yang saya datangkan. Ya contoh spion, saya buat sendiri. Tapi itu kan sebenarnya saya bisa buat sendiri, cuman ya kendalanya alat dan bahan aja sih yang kurang lengkap. Ya, kurang lengkap gitu. Nah, ini mungkin karena banyak juga yang bertanya-tanya kan Bang Yan. Apa ini yang jawaban yang paling ditunggu-tunggu oleh netizen, yaitu berapa pengeluaran biaya yang selama ini Bang Yan pakai untuk membuat mobil ini? Oke. Jadi budget awal saya, kita berbicara tentang budget awal saya itu berkisar sekitar 30-an. 30 juta itu masih budget untuk pembelian mobil. Nah, jadi waktu itu saya cari mobil yang betul-betul sesuai yang saya inginkan. Speknya harus begini, harus begitu, dan ternyata saya dapat. Jadi saya beli waktu itu mobil Civic Nova, nanti silakan lihat di bawah. Nah, ini ada gambarnya nanti Civic Nova. Nah, Civic Nova terus saya modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan desain yang saya mau. Ternyata memang ada kendalanya yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, jadi saya keluarin uang waktu itu, sebenarnya itu uang 30 juta, kurang lebih 32 kalau nggak salah harganya. Itu memang uang untuk nikah. Tapi karena waktu itu berhubung saya belum ada jodoh, belum ada calon dan lain sebagainya, saya tentukan ya udahlah, daripada saya menunggu jodoh yang belum nggak tahu kapan datangnya. Jadi saya berkreativitas dulu, berkreasi, jadi menghasilkan sesuatu yang betul-betul saya spekulasi. Karena jujur sebenarnya mobil ini saya buat bukan atas dasar niat saya sebelumnya untuk membangun mobil. Karena sebelumnya ini memang karena hanya mimpi gitu. Saya mimpi, jadi sehingga mobil ini bisa ada. Jadi ini kita bisa tangkap pesan. Jadi buat teman-teman yang bermimpi, saya nggak bisa buat kayak begitu. Nah, itu sangat berat. Sebenarnya mimpi kalian itu bisa jadi kenyataan asal kalian usaha gitu. Contoh Bang Yan, ini padahal sebenarnya mimpi loh Bang Yan. Iya, betul. Tapi karena Bang Yan niatnya tinggi, walaupun tidak ada sedikit pun sekolah untuk membuat mobil, tapi karena niatnya Bang Yan sangat tinggi, jadi akhirnya terjadilah seperti ini. Dan ini sudah berapa persen Bang Yan? Jadi ya alhamdulillah untuk 80. sementara ini kan ada 2 tahap yang harus kita lewati. Ada 3 tahap sih sebenarnya. Jadi tahap pertama pembuatan bodi dan lain sebagainya bagian luar. Nah, bagian luar udah jelas kita lihat ya, dari depan, nanti sebentar ada ini juga dari belakang, dari samping, kiri, kanan. Nah, itu untuk bagian luarnya. Nah, untuk tahap kedua kita di bagian interior. Nah, interior kita permantap lagi, pasang sofa, pasang jok, sofa ya. Terus interior di dalam, ya banyak. Nah, terus tahap ketiga itu finishing. Finishingnya ini kita ngecek lagi bagian-bagian mana saja yang belum mungkin ada yang kurang, ya kita tambahin. Nah, seperti contoh, misalkan bisa juga finishingnya bagian-bagian lampu, perkabelan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman pasti sudah dengarkan. Jadi jawaban kalian sudah terjawab gitu. Supaya banyak yang diam-diam begitu, tanya begitu.
tolong dong tanya gini sama Bang Ian gini karena sudah jarang muncul gara-gara nikah gitu. Iya. Oke, jadi apa ya? Nanti hari Selasa, Iya. Selasa kita berencana untuk test drive mobil ini, cuy. Nah, Oke. gitu. Jadi nanti mobil ini kita test drive di lapangan ya? Lapangan atau tempat? Enggak, kita rencana sih ntar dilihat nanti ke depan kayak Tempatnya gimana. Cuman rencananya saya mau test drive di seputaran ini dulu, desa dulu, di jalan raya, tetap di jalan raya test drive, mungkin sampai di flyover di bagian Palu Utara sana di Pantoloan. Nah, tapi ya kalau misalnya kita test drive ternyata ada kendala, mungkin misalnya nih ya, saya bawa mobil, oh ternyata suspensinya atau apanya yang kurang, ya kita mungkin nggak sampai ke sana. Intinya saya pengen tes dulu apakah mobil ini betul-betul enak dipakai di jalan raya apa enggak gitu. Kalau misalnya sudah enak, nah baru kita udah permantap, udah patenkan bahwa bodinya harus sudah seperti ini, nggak dirubah-rubah lagi. Nah setelah itu baru kita finishing secara keseluruhan. Jadi ibarat kata kalau misalnya kita mau jahit baju ya, jadi baju yang belum 100% jadi kita pakai dulu, nyaman nggak gitu. Kalau udah nyaman ya udah, berarti bajunya nggak usah dirubah lagi. Tapi kalau ada yang mau dirubah ya terpaksa dibuka lagi jahitannya seperti ini. Jadi kalau ada yang kurang nyaman dipakai berkendara ya udah, berarti ini yang harus dirubah gitu. Karena biar nanti hasilnya memuaskan gitu. Karena daripada kita asal jadi ternyata hasilnya kurang memuaskan, saya nggak mau gitu. Jadi kalau kita berkarya ya jangan salah-salah gitu, niat betul gitu. Jangan cuman asal tahu asal jadi. Jadi di Kota Palu ini kayaknya tidak ada yang mobil kayak seperti Ya. ini ya. Jadi untuk sekedar info, mobil saya ini Kayaknya pertama kali di Kota Palu kayak. bukan di Kota Palu, Sulawesi Jadi, Tengah. bukan di Sulawesi Tengah. Jadi model mobil saya ini desain penampakan mobil saya ini gitu nggak ada samanya di dunia, satu-satunya di dunia, nggak ada yang ngikut mobil lain Ya karena didesain sendiri Nah, gitu. Kecuali kita meniru desainnya orang. tapi kalau proses pembuatan mobil seperti ini, pembuatan mobil sport di Indonesia memang udah ada ya, ada bengkel-bengkel yang udah punya pabrikan yang mungkin standarnya ya bengkel-bengkel yang udah udah mau mempunyai perlengkapan yang cukup gitu. Tapi kalau untuk pembuatan di rumah sendiri baru saya, dan saya salah satu-satunya YouTuber yang saya mengklaim diri saya bahwa saya satu-satunya YouTuber yang membuat mobil itu prosesnya dari nol sampai jadi sekarang. Nah, makanya saya buat episode. Coba silakan kalian cari di YouTube, adakah YouTuber yang membuat mobil Dari nol. di Indonesia dari nol, dari pembongkaran mobil sampai tahap demi tahap, dia nggak mau tinggalin, nggak boleh ditinggalin, tahap ini harus dilompat lagi, tahap ini enggak, saya nggak mau. Jadi saya garap dari nol sampai sekarang, biar nanti ketika orang lain mau bikin seperti ini lah bisa acuannya dari saya juga bisa gitu. Jadi ini mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya kita itu berkarya jangan setengah-setengah gitu, berikanlah yang terbaik, dan ingat bahwa kita memberikan sebuah karya itu betul-betul bisa memotivasi Banyak orang. ya, bisa memotivasi dan bisa memberikan nilai-nilai perjuangan di situ. Karena ya membuat sebuah karya itu kan berjuang. Ketika wajar lah kalau kita misalnya ada kendala, ya udah mungkin semangat kita tadi agak menurun, tapi jangan tenggelam, beda. Jadi lebih baik menurun tapi naik lagi, jangan timbul tenggelam. Karena timbul tenggelam hari ini niat mau pengen buat mobil, besoknya hilang niatnya. Nah akhirnya nanti tunggu berapa lama kemudian buat lagi, muncul lagi. Nah, itu salah karena perjuangan itu sangat gimana ya? Ya jadi intinya perjuangan itu tanpa disertai dengan niat, dengan fokus, dengan konsisten dan juga berdoa. Nah, insya Allah bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Oke, jadi nanti ada konten selanjutnya. Jadi konten selanjutnya kita nanti akan test drive mobil ini. Jadi karena nanti ini kita akan turun di jalan dan kita lihat ekspresi masyarakat karena di Kota Palu ini tidak ada
mobil sport yang berkeliaran. Oke. Jadi kayaknya macam seru gitu. Kita lewat, nanti kita video orang-orang, pasti kita kita video orang, reaksinya orang itu seperti apa melihat mobil sport yang berkeliaran di Kota Palu. Nah, nanti rencananya sih gini, ketika ini kan belum otomatis orang melihat wah ini masih tampilan masih kremos kan, karena belum ini ya kan, belum separuhnya belum 100% jadi ya kan. Ya, belum finishing secara keseluruhan. Tapi saya pengen memberikan pengalaman baru untuk masyarakat bahwa orang Palu itu sebenarnya kreatif banget, cuman karena memang ya kurang dukungan, itu aja. Kurang support dari beberapa pihak. Jadi sehingga ya kreasi kita itu hanya terbatas sebagai penonton. Akhirnya kita nggak bisa tampil maju. Nah, makanya saya buat seperti ini, saya pengen buktikan sama masyarakat luar ya, masyarakat di luar Kota Palu bahwa kita ini sebenarnya pemuda Kota Palu itu dan sekitarnya itu punya imajinasi yang lebih tinggi, kreativitas yang lebih wow. Sebenarnya kita bisa berbicara banyak di Palu, cuman ya itu tadi, kita nggak percaya diri, terus malas berpikir, terus kedua kita cuman selama ini cuman asik jadi penonton. Nah, kita nggak bisa membuat terobosan baru sehingga betul-betul bahwa ya udahlah, terjadi orang udah di sana bisa buat ini, ya udahlah. Jadi kita terlalu banyak pasrahnya. Nah, makanya kalau kita buat itu tadi harus bersemangat, walaupun mungkin semangat itu kadang naik kadang turun, tapi intinya semangat tetap ada dan komitmen bahwa mobil ini harus jadi, nggak boleh nggak jadi. Intinya saya akan berkreasi walaupun meskipun banyak halangan dan rintangan. Nah, ini yang terakhir, untuk rintangan sendiri itu apa? Rintangan yang paling berat menurut Bang Ian? Rintangannya apa ya? Banyak sebenarnya. Gini, kalau saya berkarya memang saya butuh juga saran, kritik dari teman-teman yang menyaksikan video ini, bahkan mungkin orang di rumah atau mungkin orang-orang yang mengetahui bahwa saya sementara buat mobil sport. Jadi banyak kritikan tentang ini jelek lah, ini gini dan lain sebagainya. Nah, itu rintangan saya sebenarnya bukan pada kritikannya, tapi saya pengen kadang-kadang saya merasa gini, orang kok cuma ngomong kayak gitu, tapi ketika mereka disuruh buat seperti ini mereka nggak bisa gitu. Jadi rintangan saya itu saya pengen buktikan sama orang-orang bahwa saya bisa tolong berikan saya kepercayaan bahwa saya ini mampu gitu, tapi tinggal tunggu waktu aja. Cuman masyarakat kan maunya serba instan. Buat mobil emang buat bubur gitu, buat mie gitu. Emangnya cepat gitu. Karena pasti juga banyak netizen bilang, wah orang sana itu buat mobil sport, dia kira gampang stop. Mimpi kali, ini buktinya nih di belakang sudah jadi gitu. Jadi pengennya rintangan yang paling beratnya itu seperti itu. Jadi ini hanya masalah sudut pandang aja, karena kalau untuk rintangan yang lain, misalnya pembuatan mobil hambatannya pasti banyak, cuman itu nggak terlalu ya biasa-biasa aja, normatif namanya. Karena semua ketika kita berkarya pasti ada hambatannya, rintangannya. Cuman kadang-kadang rintangan yang paling berat itu bagi saya pola pikir orang yang melihat karya saya ini emang seberapa hebat sih gitu. Jangan melihat dari hasilnya, tapi lihat dulu prosesnya gitu. Nah, makanya pengen tahu proses seperti apa, simak di Mbak Pontar dong, episode 1 sampai episode 20 gitu. Jadi gimana ya Bang ya? Ya pokoknya nanti sampai ketemu di episode Musawir selanjutnya untuk test drive. Nanti kita akan test drive, kita lihat ekspresi masyarakat ketika mobil ini berkeliaran, karena di Kota Palu tidak ada mobil kayak begini, tidak ada. Ya, jadi kita buktikan kepada orang-orang yang nyinyir bilang katanya, orang di sana itu sok-sokan gitu. Sok-sokan apa ya? Kita lihat buktinya. Kita lihat buktinya gitu. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu. Fokat dulu. Orang yang bilang terakhir Bang,
pesan-pesan untuk pemuda milenial. Oh iya, oke. Oke, terakhir Bang. Jadi saya mau tanya ini pesan-pesan untuk pemuda milenial. Nah, oke. Pesan-pesan. Sebenarnya sih saya tipikal orang yang nggak suka memberikan petuah terlalu lebih, karena tahu sendiri kan kalau di Palu itu ya kita ngomong yang seakan-akan motivasi dibilang nanti namango. Jadi sekarang gini, pesan-pesan saya ketika ada orang yang memberikan edukasi yang baik, ya namanya mengedukasi, jangan kita anggap jelek dulu. Kita telaah baik-baik apa yang diomongin, baru kita bilang oh ya oke. Tapi kalau nggak sesuai ya wajar. Tapi kalau itu untuk kemajuan, why not gitu. Dan terus juga kita harus percaya diri ketika kita membuat sebuah perubahan. Kita harus betul-betul percayakan bahwa kita bisa gitu. Walaupun memang halangan dan rintangan tetap ada. Cuman kalau kita percaya diri, bersemangat, dan jangan lupa berdoa, insya Allah bisa membuahkan hasil yang maksimal tentunya. Dan pesan selanjutnya itu, ketika Anda ingin berkreasi, jangan terlalu berpikir bahwa kreasi itu selalu bersifat instan. Maunya siap saji, maunya apa-apa ya udahlah, yang penting keren. Tapi nilai positif dari sebuah seni, ya kreasi itu sangat sedikit didapat. Nah makanya kalau ingin berkreasilah betul-betul dengan dengan kualitas diri kalian yang bisa kalian gali. Jangan hanya sekedar jadi penonton. Karena ya seperti itu, sama seperti posisi saya kemarin. Saya cuma melihat, wah ini orang hebat, kok bisa dia bikin begini. Tapi penasaran saya muncul. Nah setelah penasaran muncul, akhirnya saya ingin berniat bahwa kenapa sih saya nggak bisa bikin? Ya udah, makanya saya ciptakan sekarang saya keluarin kualitas ada di dalam diri saya, baik dari segi otak, fisik saya, untuk membuat hal yang saya inginkan seperti mobil sport gitu. Oke, jadi memang betul kata Bang Ian, toh. Memang banyak yang nyinyir gitu. Kayak seperti sama juga saya Bang. Banyak yang nyinyir gitu, orang-orang sini bilang katanya, Bang kenapa nggak pakai logo Palu gitu? Kan gini. Iya. Penonton saya itu yang komen saya itu tidak ada orang Palu cuy. Kebanyakan orang luar. Jadi bahasa saya itu mengikuti orang yang nonton saya. Ketika saya orang yang menonton saya itu orang luar. Ketika saya pakai bahasa Palu, penonton saya itu tidak paham dengan apa yang saya bilang. Jadi saya mengikuti bahasa yang netral gitu, bukan bahasa orang Palu. Kecuali orang Palu nonton saya pakai bahasa Palu. Jadi begini, perlu diluruskan. Jadi kebanyakan diantara kita itu ketika melihat sebuah perubahan ke arah positif, kita anggap lebay. Nah itu jadi banyak orang yang beranggapan bahwa ini anak Palu tiap hari makan kelor masa di depan kamera pakai bahasa aku apa dan lain sebagainya. Sebenarnya jangan terlalu berpikir sempit seperti itu. Terkecuali memang dia tiap hari mungkin bergelut dengan komunitas, memang cuma sekedar orang Palu doang gitu. Orang Palu tok, ya wajar dia berbahasa Palu. Tapi memang ya namanya seorang YouTuber itu harus bisa menempatkan diri karena dia jangan terpaku dengan daerahnya. Ya udah saya bahasa Palu saja lah gitu. Jadi penonton tidak paham gitu. Karena penonton ini bukan cuma dari Palu. Sedangkan channel saya tidak ada orang yang komen orang Palu, tidak ada. Iya, wajar. Pakai bahasa Nakuya, Komio tidak ada. Itu semua pakai aku enggak, kamu gini. Ada juga pakai bahasa Jawa. Tamparan keras ini. Gitu, serius. Penonton. Gitu. Jadi kalau bagi saya sih sebenarnya itu kita sebagai konten kreator betul-betul harus netral gitu. Memperlihatkan bahwa kita bisa menyesuaikan dengan situasi. Oke, mungkin kita tinggalnya di Palu, tapi kan biar orang penonton lain ini bisa pahami apa maksud dan tujuan kita, ya udah kita berbahasa ya mengikuti yang formal aja. Nah, ya sebenarnya bukan formal banget sih, cuman mengikuti bahasa yang udah ngetren, yang mudah dipahami oleh orang lain, semua orang banyak gitu. Karena video ini bukan hanya untuk satu kalangan, tapi semua kalangan bisa menikmati video saya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi tutup sampai sini. Oke. Nanti sampai ketemu aja di
episode selanjutnya nanti kita akan test drive. Dan untuk lebih jelasnya juga nanti silakan nonton di YouTube channel Ian Bapontar. Oke. Linknya di sini, namanya di sini Ian Bapontar. Oke. Dan Musawir MHD. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.